Kalau kita lihat secara keseluruhan tekanannya makin dalam justru setelah BI tadi diumumkan ya. BI tetap begitu ya, tidak ada kenaikan, tidak ada penurunan, tapi justru membuat investor tampaknya justru malah banyak keluar dari pasar begitu ya. Seperti apa Anda melihat ya transaksi hari ini? Ya, tapi sebenarnya kalau kita lihat penurunan hari ini belum menghapus kenaikan 2 hari beruntun sebelumnya ya Maria. Kita ketahui kan kemarin kenaikan di hari Senin itu luar biasa ya, hampir 3%, 2,9%. Ya memang wajar aja, pasti harapannya investor kembali memangkas suku bunga dong. Tapi kan itu tentu saja saya rasa agak berat, karena mungkin dari satu sisi gini, rupiah kita kemarin udah sempat 16.100, balik lagi hari ini 16.300 ya Maria, hanya dalam waktu 2 hari aja kita sudah balik lagi di level 16.300. Kemudian ditambah juga memang satu sisi sekarang kan ada beberapa pasar lain juga yang jauh lebih menarik. Jadi memang sebagian investor masih 50-50 nih untuk balik ke tanah air. Tapi saya masih optimis untuk di sepekan ini sama pekan depan itu ISG masih lanjut dalam tren penguatan ya, meskipun secara secondary trend, karena kan di pekan depan juga masih ada beberapa sentimen terutama dari aset Danantara ya, yang kalau kita ketahui bahwa di pekan depan itu kan sudah mulai direalisasikan di tanggal 24, sudah mulai diresmikan, dan ini nantinya akan menyangkut atau menopang beberapa sektor yang memang mendapatkan modal aset dari Danantara tersebut. Kalau dilihat dari secara keseluruhan kan justru ini ada banyak ketakutan outflow akan kembali terjadi sebenarnya dari market kita, dan tekanan kembali akan terjadi lagi untuk IHSG. Anda melihatnya seperti apa nih Susi? Ya namanya biasa kalau udah kenaikan luar biasa tuh wajar aja sih Maria ya, kalau misalkan ada aksi jual. Kalau kita lihat kan kemarin sebenarnya banking naiknya udah lumayan sekali ya, kemudian baru turun hari ini juga. Jadi menurut saya sebenarnya aksi buang hari ini wajar aja sih. Memang salah satu ini masih koreksi yang wajar begitu. Menurut saya masih wajar sekali kok ini, karena belum menghapus kenaikan beberapa hari lalu. Kemudian dari satu sisi kan sebenarnya banking juga masih cukup baik. Sebenarnya mungkin banking hari ini turun karena kan hari ini juga ada data pertumbuhan kredit ya, di mana memang pertumbuhan kredit kita hanya tumbuh 10,27%. Itu memang masih di bawah targetnya BI. Target BI di 2025 kan 11 hingga 13%. Jadi menurut saya sih karena ada data yang rilis hari ini, menurut saya memang wajar aja sih. Tapi saya masih optimis sekali hingga akhir Februari kita masih di dalam tren bullish meskipun dalam secondary trend. Oke, masih dalam secondary trend tapi masih bullish posisinya begitu ya. Di tengah koreksi yang terjadi di beberapa saham yang ada di sektor di tanah air, justru ada yang menguat, diantaranya salah satunya yang paling signifikan adalah teknologi. Penguatannya di atas 5% begitu, dan ini cukup mendominasi walaupun memang belum bisa menahan laju pelemahan indeks harga saham gabungan. Ya kalau Maria perhatikan memang teknologi hari ini menguatnya paling tinggi ya, 5,42%. Tapi sebenarnya itu hanya ditopang sama satu saham aja Maria. Jadi kalau Maria perhatikan hari ini ada saham DCI Indonesia. Kita ketahui kan DCI Indonesia ini sedang melakukan aksi korporasi baru, stock split. Kita ketahui harga sahamnya kan udah mahal sekali ya, 56.000 gitu. Berarti kan satu lotnya sekitar 5.600.000-an gitu ya. Jadi saya rasa dengan aksi korporasi stock split dengan harganya nanti jauh lebih murah, kemudian kita ketahui DCI ini kan milik Salim Group. Ya, kemudian secara kinerja juga masih cukup baik. Jadi menurut saya memang ini menjadi daya tarik sendiri untuk para investor terutama yang menyukai saham-saham teknologi. Di saat saham teknologi yang lain istilahnya bergeraknya stagnan bahkan ada yang turun, memang saham satu ini luar biasa kenaikannya sudah sejak tahun lalu. Jadi ditopang oleh satu saham yang lumayan dominan juga begitu ya, membuat satu sektor ini menguat. Tapi kalau kita lihat kan posisinya kalau digabungkan dengan berbagai macam sentimen dalam dan juga luar negeri begitu ya, level to indeks harga saham gabungan kita ini seperti apa? Karena kita juga tinggal menghitung hari, minggu depan udah mulai puasa begitu ya, Ramadan, yang biasanya transaksi juga akan relatif lebih sepi. Ya, kalau sebenarnya kalau secara tren jangka panjang ISG itu sebenarnya masih tren penurunan ya Maria. Ini sebenarnya bullishnya hanya bullish pendek aja. Cuman kalau saya melihat secara weekly, monthly itu sebenarnya sudah level bottom. Jadi kalau Maria perhatikan ketika ISG menyentuh level 6.500 itu benar-benar tertahan beberapa hari ya. Jadi levelnya setelah kenal di situ mantul lagi ke situ, mantul lagi. Jadi menurut saya level 6.500 harusnya sudah menjadi level yang support yang cukup kuat. Kemudian kan ditambah lagi di bulan Maret itu kan banyak RUPS banking yang dimana berencana akan membagikan dividen dengan dividen payout ratio lebih besar. Kita ketahui kemarin kan BUMN, Kementerian BUMN kan menaikkan ya target dividen BUMN itu dari 90
triliun ya, menjadi 300 triliun ya kalau nggak salah, kalau kita lihat ya sekitar menjadi sekitar 300 triliun rupiah. Nah, harapannya kan dengan adanya kenaikan dari dividen tersebut tentu saja itu akan berpengaruh juga dalam pembagian dividen saham-saham big caps terutama. Jadi menurut saya harusnya ini menjadi kabar baik. Nanti juga bulan Maret saya masih optimis menjelang pembagian dividen banking pasti akan bullish lagi sesuai dengan kinerjanya lah. Kinerjanya kan sudah kita lihat sendiri ya masih tumbuh positif, Maria. Oke, appetite dari investor sendiri seperti apa sih? Mungkin kombinasi ya, investor domestik ataupun juga investor asing begitu ya di market kita, karena masih walaupun ada penguatan tetapi masih belum terlalu cukup kuat gitu ya. Sekaligus juga kita tahu bahwa 2025 ini dianggap sebagai survival mode juga untuk investasi. Nah, Susi sendiri melihatnya seperti apa? Ya, karena sebenarnya memang pasar kita itu terutama untuk saham-saham big caps ya Maria memang didominasi ya investor asing gitu ya. Investor asing itu masih mendominasi pergerakan terutama untuk indeks saham harga gabungan kita atau ISG. Jadi kalau saya lihat kan sekarang kan memang satu sisi secara kinerja kita sudah lihat banking bagus gitu ya. Tapi investor asing masih belinya nyicil. Kalau saya sih melihat mungkin menunggu kepastian pertama dari kebijakan pemerintah yang baru. Kemudian kan tadi sore juga baru ada reshuffle kementerian ya. Harapannya kan nanti dengan menteri yang baru bisa menjalankan kebijakan-kebijakan lebih baik lagi. Kemudian ditambah kalau saya melihat memang wait and see menanti dari kabar dividen sih. RUPS di bulan Maret ini kan ramai sekali ya. Jadi menurut saya di sini justru memang harusnya kita jadikan momen untuk membeli atau menyicil dengan harga yang masih murah. Karena kan secara kinerja kita sudah lihat Maria ya, kinerjanya masih tumbuh baik. Kemudian dividennya juga masih rutin. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan kan sih kalau menurut saya. Karena kan secara pertumbuhan ekonomi kita juga masih tumbuh mendekati 5%. Jadi saya rasa ya sebenarnya ini adalah peluang sih untuk membeli murah. Nanti kita tinggal menunggu momen marketnya aja. Karena ya memang sebenarnya kan harga saham itu akan sejalan dengan kinerjanya. Oke,